Perbudakan warga negara Indonesia di kapal Cina. Tidur cuma 3 jam, makan cuma umpan dan buang mayat teman. Inilah nasib ABK WNI di kapal Cina. Suara.com. 5 orang anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Cina Longsing 629 bercerita kepada BBC News Indonesia mengenai pengalaman mereka bekerja di kapal itu. Mereka dan 9 ABK lainnya yang kini ada di Busan, Korea Selatan, dijadwalkan untuk kembali pulang ke Indonesia Jumat, 8 Mei 2020. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengumumkan 4 dari ABK yang bekerja di kapal itu meninggal dunia. 3 dikuburkan di laut atau di larung, sementara 1 orang meninggal dunia di satu fasilitas kesehatan di Busan. Pemerintah Indonesia meminta pemerintah Cina menyelidiki kasus ini dan meminta perusahaan kapal itu bertanggung jawab. Kasus ini juga tengah diselidiki aparat keamanan di Korea Selatan. Inilah kisah yang dituturkan 5 ABK dari Busan. Tidur hanya 3 jam. Salah satu ABK Indonesia itu berinisial BR, mengatakan ia tidak mampu bekerja di atas kapal ikan berbendera Cina itu karena jam kerjanya yang di luar batas. Kami bekerja mulai jam 11 siang sampai jam 4 dan 5 pagi. Ujarnya dalam wawancara melalui video online Kamis 7 Mei 2020 lalu. Setiap hari selalu begitu. Rekannya berinisial MY, 20 tahun, mengatakan hal serupa. Pria lulusan SMK di Kepulauan Natuna, Riau ini acap kali hanya tidur 3 jam. Sisanya membanting tulang mencari ikan. Kalau kita ngeburu kerjaan atau mencari ikan, kadang kita tidur cuma 3 jam, ungkapnya. Mereka mengatakan kapten kapal mengharuskan pada ABK Indonesia mencapai target ikan dalam jumlah tertentu setiap harinya. Mau protes, susah sekali, kita di tengah laut, kata BR. Sejumlah ABK mengatakan kontrak kerjanya tidak mengatur soal jam kerja. Dan salah satu lagi berinisial RP, 27 tahun, asal Ambon, Maluku, adalah salah satunya. Tidak tertulis soal jam kerja, jadi baru diatur oleh kapten kapal saat di laut, ujar RP. Namun, ada juga ABK Indonesia yang diberangkatkan agen lain yang jam kerjanya diatur dan dikontrak. Beberapa sempat menanyakan soal jam kerja, namun tidak berlanjut karena mengaku takut dipulangkan. Meski bekerja membanting tulang, sejumlah ABK itu mengaku gaji mereka belum dibayar. Makan umpan ikan, minum sulingan air laut. Tidak hanya masalah jam kerja yang di luar batas. NA 20 tahun, anak buah kapal Longsing 629 asal Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku dianaktirikan soal makan dan minum. Menurutnya, ABK yang non-Indonesia mendapat jatah makanan yang lebih bergizi ketimbang mereka. Kita dibedain dengan orang dia. Di dalam kapal penangkapan ikan itu, awalnya ada 20 ABK WNI dan sekitar 6 orang adalah ABK asal Cina. Air minumnya, kalau dia minum air mineral, kalau kami minum air sulingan dari air laut, ungkap NA. Kalau makanan mereka makan yang segar-segar, kata NA. KR 19 tahun asal Manado menambahkan, kalau kami seringkali makan ikan yang biasanya buat umpan itu. Melepaskan jenazah. Pengalaman pahit yang sulit mereka lupakan adalah ketika harus melarung 4 jenazah rekannya ke lautan lepas. Upaya mereka agar jenazah disimpan di ruang berpendingin dan kelak dikubur secara layak di daratan ditolak kapten kapal. Mereka berulang-ulang meminta kepada kapten kapal agar jenazah rekannya itu dikubur saat kapal berlabuh. Kami sudah ngotot, tapi kami tidak bisa memaksa wewenang dari dia, kata NA. Mereka beralasan kalau mayat dibawa ke daratan, semua negara akan menolaknya. NA menirukan jawaban kapten kapal. Dihadapkan kenyataan pahit seperti itu, NA dan rekan-rekannya yang beragama Islam akhirnya hanya bisa memandikan dan mensalati jenazah rekan-rekannya. Kami mandikan, salati dan baru dibuang, ungkapnya. MY mengatakan hal itu melanggar kontrak ABK karena di perjanjian awal ABK bisa dipulangkan. Minta pemerintah gugat. Baik RP, BR maupun KR dan MY maupun NA
sepakat bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan gugatan hukum kepada pemilik kapal asing agar kejadian ini tidak terulang lagi, ujar mereka. Sementara MY dan NA berharap pengalaman buruk mereka di atas kapal Longsing 629 tidak dialami warga Indonesia yang tertarik untuk melaut. Untuk itulah, mereka mengharapkan agar perusahaan yang mengirimkan calon ABK agar lebih memperhatikan soal hak-hak mereka sebagai ABK. Kita kan sudah ada perjanjian dan ada pelanggaran kayak gini. Kita maunya perusahaan bersikap lebih tegas, kata MY. ABK pekerjakan berisiko tinggi. Koordinator ILO Asia Tenggara untuk proyek perikanan Abdul Hakim mengatakan, para pekerja berhak tahu rincian pekerjaan mereka seperti jam kerja di kontrak awal. Itu pelanggaran, kata Abdul menanggapi pengakuan sejumlah ABK Indonesia yang mengaku kontrak kerjanya tak keterangan itu. Ia mengatakan, harusnya jam kerja hingga hak-hak pekerja untuk beristirahat dicantumkan di kontrak kerja. Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan, kata Abdul, mengatur ABK berhak beristirahat selama 10 jam sehari pada kapal yang tetap di laut selama 3 hari. Problemnya ada di soal keletihan dan tidak terjaminnya masa istirahat, ujar Abdul. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ABK di kapal ikan termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Ia mengatakan masalah seperti ini harus diselesaikan dari hulu. Mendorong pengawasan lebih ketat terhadap penyusunan perjanjian kerja laut antara awak kapal dengan pihak pemilik kapal sehingga tidak ada klausul yang merugikan hak-hak awak kapal, ujar Retno. Mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang memberangkatkan awak kapal tanpa melalui prosedur pelaksanaan hukuman perlu dikedepankan berdasarkan Undang-Undang 21/2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Retno mengatakan dalam konferensi pers secara daring 7 Mei 2020 bahwa pihaknya telah mengadakan komunikasi dengan Dubes Tiongkok terkait kasus itu. Salah satu yang dituntutnya adalah tanggung jawab dari perusahaan Cina yang mempekerjakan para ABK, meminta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan atas hak para awak kapal Indonesia, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman, ujarnya. Retno mengatakan, pemerintah Cina mengklaim mereka akan memastikan agar perusahaan kapal Cina itu bertanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku dan kontrak yang sudah disepakati. Namun Retno mengatakan pelarungan jenazah ABK Indonesia sudah sesuai dengan standar yang diterapkan ILO.